Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kayaknya lagi nggak baik nih, nggak semangat masa. Ayo dong, alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar gitu ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah gitu dong, kan jadi kelihatan semangatnya ya kan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, lalu kita akan Bapak akan absen dulu ya. Kita cek kehadiran kalian, apakah hadir semua. Absen pertama di sini Rosana hadir? Hadir, Rosana hadir. Salsa ada? Ada. Yang terakhir apa nih? Kai Lela, siapa sih? Kailila ya, Kailila hadir? Hadir. Oke. Lengkap semua berarti ya? Oh iya, sebelum mulai pelajaran siapkan dulu bukunya masing-masing. Oh iya, jangan lupa kalian ya, kan kita lagi musim Covid begini, jangan lupa 3M. Ada yang tahu 3M ini apa? Coba dari siapa? Kailila. Pakai masker, oke. Salsa? Menjaga jarak, mencuci tangan, oke. Jadi semuanya udah kalian tahu yang mencuci tangan semua, pakai masker juga udah ya. Lalu kita akan membahas tentang bab kelima. Bab kelima ini kita akan membahas tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang dimana dalam bab selanjutnya di bab 4 kita sudah mempelajari tentang makna persatuan keberagaman masyarakat Indonesia, prinsip-prinsip persatuan keberagaman masyarakat Indonesia, dan juga masalah serta upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman tersebut. Nah, di bab kelima ini kita akan melakukan Bapak akan memberikan penjelasan kalian tentang kompetisi dasar, tujuan pembelajaran ini, materi pembelajaran, dan yang terakhir adalah kuis. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu kompetisi dasar. Kelihatan ya? Nah, di sini kompetisi dasarnya adalah 3.5. Coba dibuka di halaman berapa itu, bab kelima 121 ya. Oke, bab kelima di sini 3.5 ialah adanya menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indikator pencapaian kompetisinya adalah 35.1, mengidentifikasi makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. 35.2, mengidentifikasi permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan juga gender pada masyarakat Indonesia. Dan 3.5.3, mengidentifikasi akibat dari permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir 35.4, mendeskripsikan upaya penyelesaian masalah sosial, budaya, ekonomi, dan juga gender pada masyarakat Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran ini. Nah, kelihatan ya. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan juga gender di masyarakat, dan cara pemecahannya itu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat memahami makna keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan juga gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya adalah materi pertama, yaitu bab yang pertama adalah makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan juga gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Di sini ada gambar ya. Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan keberagaman. Keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan, dan perbedaan seperti pada suku, bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan juga keindahan bangsa di Indonesia. Nah, kalian kan lihat di gambar ini ya. Nah, gambar ini adalah ada keluarga dan juga masyarakat beragama yang saling hidup rukun. Arti dari
gambar ini adalah sebuah keluarga adalah awal dari sebuah keharmonisan dalam bermasyarakat. Nah, keberagaman suku bangsa, agama, ras dan antar golongan di Indonesia dapat terbentuk oleh banyaknya jumlah suku, bangsa, agama, ras dan juga golongan di wilayah Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dan juga penjuru pulau. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki ciri khas dan juga karakteristik yang berbeda-beda, dan dari perbedaan itu terciptalah sebuah keharmonisan yang akan menciptakan sebuah kedamaian. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip yang prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu A. Egalitarianisme atau kesetaraan. Yang kedua, saling pengertian. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima, keterbukaan. Dan yang terakhir adalah penghargaan atau prestasi. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, ke harmoni dalam keberagaman sosial dan budaya. Mana tuh slide selanjutnya? Nah, kalian di sini udah pada dengar musik kan, atau familiar gitu dengan musik atau lagu gitu ya kan? Kalau kamu suka genre apa? Pop, dangdut ya? Oh enggak, pop ya. Nah, seperti halnya musik, di harmoni itu kita masuk ke dasarnya dulu. Harmoni itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya terkait atau terkait dengan selaras ya. Nah, harmoni di sini seperti ibaratnya musik gitu kan. Musik itu tercipta musik itu terdiri dari rangkaian beberapa alat musik yang digabungkan dengan satu dan menciptakan sebuah melodi yang indah. Nah, seperti halnya musik, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia ini yang beragam, beraneka ragam, diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat untuk terciptanya keselarasan. Nah, saling menghormati, menyayangi, dan juga saling menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Nah, seperti musik yang tadi ya, kan dari drum, gitar, dan juga seruling digabungin jadi melodi yang indah, contohnya ya kan. Nah, slide selanjutnya ada keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan juga jabatan di dalam masyarakat. Nah, kekayaan bangsa di Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya di daerahnya masing-masing dan memiliki ciri khas berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, tarian, dan juga aneka kuliner, kerajinan tangan, dan juga yang lain-lainnya yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan dengan semacam festival budaya gitu untuk menjaga dan juga melestarikan budaya-budaya kita. Nah, yang materi selanjutnya adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Oke. Masuk ke slide selanjutnya ya. Harmoni keberagaman pada ekonomi dalam masyarakat dalam pandangan Bhinneka Tunggal Ika adalah dengan menjaga agar tidak menimbulkan konflik yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Soalnya kalian pernah pergi ke pasar atau supermarket kan? Nah, tentunya di tempat itu kalian bisa menemukan beraneka macam ragam barang-barang dari yang termurah hingga yang termahal bersatu padu dalam tatanan rak yang rapi. Jadi menarik perhatian orang kan ya. Nah, begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, jabatan maupun latar belakang mereka. Sehingga taraf hidup dan ekonomi masyarakat Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu, dan bahkan ada yang sangat berkecukupan. Nah, jadi antara anggota masyarakat yang berbeda inilah harus dapat dijaga dan saling mensinergikan dengan baik sehingga terciptanya harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, contoh-contoh untuk menjaga harmoni dalam keberagaman ekonomi tersebut, yang pertama, kita tidak boleh mengejek teman-teman kita yang ekonominya kurang mampu. Nah, jangan ya. Dan yang selanjutnya, kita harus berbijaksana dalam berekonomi. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dengan baik. Dan yang terakhir adalah sigap dan tanggap dalam mencari informasi mengenai ekonomi yang terbaru atau terkini. Nah, materi selanjutnya adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam
masyarakat. Gender. Ada yang tahu arti gender? Gender berasal dari bahasa Jawa. Enggak, bukan dari bahasa Inggris ya. Jadi secara harfiah gender yang tadi dikatakan sama si Rosain tadi adalah jenis kelamin yang benarnya ya. Jenis kelamin. Nah, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan juga perempuan, dan juga gender menunjukkan pembagian peran kedudukan serta tugas antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan juga keamanan di lingkungan berbahasa dan juga bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Nah, tentu saja dengan ini jangan sampai kehilangan jati diri dan juga kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini disebut dengan kesetaraan gender. Nah, di foto ini kita bisa lihat ada 6 pejuang atau pahlawan kita yang berasal dari kaum wanita ya. Seperti contoh Era Kartini, ada Cut Nadi dan juga yang lainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa para pejuang wanita sebagai bukti kesetaraan gender dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Materi ini ternyata sudah selesai. Nah, mungkin kuisnya kita akan ini aja ya, apa ya, rebutan 2 kuis aja ya, karena waktu kita mungkin udah terlalu mepet sih ya. Nah, 2 soal rebutan. Ayo, siapa yang akan menjawab? Atau sebelumnya ada yang mau bertanya? Oh, ada yang bertanya ya? Berarti masih ada yang belum paham. Oke. Salsa mau nanya tentang apa? Apakah ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya? Langsung Bapak jawab aja ya. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku satu dan juga suku yang lainnya bisa kita lihat dari bahasa daerah tersebut, bisa juga dengan keseniannya ataupun kulinernya, pasti memiliki ciri dan juga karakter tersendiri ya kan. Nah, itu menjadi sebuah dasar perbedaan, dasar yang menjadikan perbedaan antar suku. Mungkin Sasa udah mengerti ya. Nah, saya ada yang mau nanya lagi? Oh, Aisandra mau nanya apa? Apa penyebab keberagaman bangsa Indonesia? Penyebab dari keberagaman masyarakat Indonesia ya. Oke deh, langsung Bapak jawab ya. Nah, di Indonesia ini itu terdapat ribuan pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, dan juga ratusan budaya. Nah, keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh jumlah suku banyak. Keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang sangat banyak dan juga tersebar di setiap pulaunya. Dan setiap suku bangsa mempunyai ciri dan juga karakter yang berbeda-beda, baik aspek sosial maupun budaya. Nah, itu yang menjadi penyebab dari keberagaman masyarakat Indonesia. Bagaimana Alexandra, udah bisa dimengerti? Oke, berarti kita langsung masuk kuis aja ya. Bapak akan membuat 2 kuis untuk 2 orang yang Bapak akan sediakan dan akan mendapatkan nilai plus dari Bapak. Pada dasarnya manusia hidup sebagai sama, tidak ada perbedaan fisik dan lainnya, seperti semua negara kita, yaitu A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, dan juga D. Proklamasi. 1, 2, 3. Siapa yang dulunya? Rosa tadi yang dari tadi angkat tangan, ayo saya jawabannya A, B, C, atau D, atau mau pilih bantuan? Jawabannya A, nggak pilih bantuan, yakin? Kalau pilih bantuan nilainya 7,5. Nggak pakai. Oke, pilih A ya, yakin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, benar, beli aplaus dong. Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu menjadi semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Udah siap soal selanjutnya belum nih? Udah. Nah, berarti kalian berdua yang belum ya. Nah, Rosa nanti udah ya, udah deh. Udah bagian. Nah, lanjut ke soal selanjutnya adalah mau bacain. Apakah yang paling diperlukan dalam menjaga persatuan dan juga kesatuan di atas keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan antar golongan di Indonesia? A. Modernisasi, B. Stigma, C. Provokasi, dan juga D. Toleransi. Saya duluan, saya yang dari tadi. Bahkan sebelum Bapak nerangin jawabannya, karena udah lihat ya jawabannya. Ada A. Modernisasi, B. Stigma, C. Provokasi, dan juga D. Toleransi. Saya mau jawab apa? D. Toleransi.
Jawabannya adalah benar, karena toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, sikap toleransi begitu dijunjung tinggi di Nusantara sampai tertuang di hukum negara kita. Nah, berarti Rosa dan juga Salsa yang mendapatkan nilai plus ya. Nah, Aisyah jangan perlu khawatir, di minggu depan kita akan mengadakan quiz lagi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan dan juga kuis-kuis yang bisa Bapak sajikan. Nah, kesimpulannya yaitu dalam pembelajaran ini, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan itu pasti ada. Akan tetapi, perbedaan dan keragaman sosial di kehidupan masyarakat bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, salah satu jalan untuk menciptakan keharmonisan yaitu dengan penerapan prinsip-prinsip hak kesetaraan. Nah, hal ini terkait dengan hak setiap orang yang ingin diperlakukan sama dan mendapatkan hak-haknya. Nah, demikianlah pembahasan kali ini mengenai makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, semoga kalian bisa memahami, mengamalkan, dan juga menerapkan dan juga berperan dalam menjaga keharmonisan tersebut. Bapak tutup saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan untuk tugas kalian, kerjakan di halaman berapa yang ada itu? Nah, itu halaman 136, tugas individu ya, kalian kerjakan. Nah, kalian nanti kumpulkan, kirim ke WA Bapak aja ya. Nah, itu aja sebagai penghujung dari pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.